Oke, Salam. Pada video kali ini saya akan membahas tugas presentasi tentang mata kuliah akuntansi sektor publik. Namun, perkenalkan nama lengkap saya Mispa Persia Isibani dengan NIM 22190116, Prodi Akuntansi, kelas dan semester 5C. Universitas Kristen Hartawacana. Baik, pada tugas presentasi saat ini saya akan membahas tentang soal-soal esai yang sudah saya kerjakan dan akan saya bahas jawabannya. Untuk itu kita mulai dari soal yang pertama, berbicara tentang apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Jadi, kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan standar akuntansi yang konsisten dan harmonis di berbagai unit pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini mencangkup beberapa hal. Yang pertama, perencanaan publik, yang kedua, penganggaran publik, yang ketiga, realisasi anggaran publik, yang berikut pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban publik. Yang berikutnya itu soal yang kedua adalah sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Jadi, ada beberapa hal tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini. Yang pertama, memberikan pedoman untuk mengembangkan standar akuntansi yang konsisten. Kemudian yang berikutnya ada memfasilitasi harmonisasi standar akuntansi yang diterapkan oleh berbagai unit pemerintah, sehingga yang ketiga itu menjadi acuan dalam penyelesaian masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi. Berikutnya, membantu penyusunan laporan keuangan, memahami praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Dan yang berikut, membantu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah pelaporan keuntungan disusun. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima di umum. Selanjutnya, membantu pemakaian laporan keuangan sektor publik dalam memfisirkan laporan keuangan. Kemudian di soal yang ketiga itu, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Ya, jadi asumsi akuntansi ini berbicara tentang aturan yang digunakan bisnis untuk mengatur prosedur operasi dan mematuhi peraturan yang relevan. Asumsi akuntansi juga menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi berikut ini adalah beberapa asumsi akuntansi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentang entitas ekonomi. Jadi itu berbicara tentang perusahaan dipandang sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Kemudian yang kedua itu ada kelangsungan usaha, yaitu perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Selanjutnya unit moneter, yaitu perusahaan hanya boleh mencatat transaksi yang dapat diukur dalam istilah moneter. Berikutnya adalah periodisitas, yaitu salah satu asumsi dasar dari akuntansi. Kita masuk pada soal yang keempat, itu tentang apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Jadi, karakteristik dari
kualitatif akuntansi sektor publik ini adalah ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakaian. Jadi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentang relevansi, yaitu kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelolaan organisasi. Dan yang kedua, kendala, yaitu kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diuji. Selanjutnya, keterbandingan dan konsisten. Selanjutnya pada soal yang kelima, yaitu jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Jadi informasi dikatakan relevan yaitu jika informasi tersebut tersedia bagi pengambilan keputusan sebelum ia kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusannya. Selanjutnya yang keenam, jelaskan apa saja yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Jadi kualitas perencanaan publik ini adalah proses standar bagi pengelolaan proyek untuk mendefinisikan kualitas yang terkait dengan persyaratan termasuk tugas, standar tanggung jawab, juga serta persyaratan sumber daya pada perencanaan proyek. Soal yang ketujuh ini tentang sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentuan kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Jadi jawabannya itu adalah pengembangan kasus usaha. Itu adalah poin pertama, yaitu pengembangan antara fungsi, antara bagian yang menetapkan kegiatan secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah menentukan prioritas. Ini berbicara tentang penentuan skala prioritas berguna untuk mengurangi biaya yang tinggi. Kemudian ada juga menyediakan pembendaharaan biaya, yaitu organisasi harus menyediakan pembenaran biaya agar bisa mengidentifikasi program perbaikan kualitas, keterlibatan personel organisasi untuk merencanakan serta melaksanakan proses yang berguna untuk memahami biaya real yang tidak efisien. Kemudian ada juga menentukan manfaat, itu berbicara tentang dengan menyediakan informasi tentang unsur-unsur sumber daya kegiatan. Ini organisasi dapat melakukan verifikasi apakah meningkatkan operasi menghasilkan manfaat aktual dengan mengurangi kepastian sumber daya, aset yang lebih banyak, personel, dan kebutuhan biaya yang lebih sedikit. Selanjutnya, mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Pengguna sistem kualifikasi biaya ini berbasis kegiatan pada proses dan perbaikan kegiatan yang bersifat pada lokal secara keterlanjutan termasuk ke dalam elemen pengelolaan berbasis kegiatan. Kemudian yang kedelapan, uraikan karakteristik kualitatif output realisasi anggaran publik. Jadi itu
adalah karakteristik kualitatif merupakan ciri khas dari kualitas output realisasi anggaran publik ini, sebagaimana karakteristik kualitatif output realisasi anggaran publik yaitu dapat dipahami dan terkadang dapat diartikan dokumen realisasi anggaran harus mudah diakses dan dipahami. Yang kesembilan, uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi, yaitu harus adanya penyediaan yang dapat menghubungkan konsumen potensial dengan menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada hubungan penyediaan, yaitu kegiatan satu atau lebih penyediaan yang sesuai telah didefinisikan pemerintah kuantitas pemerintah proposal pemerintah tender dapat dijalankan atau kontak secara langsung dapat dilakukan dengan penyediaan. Kemudian ada relevan latar belakang, yaitu produk dan jasa yang sudah dipertimbangkan harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu. Berikutnya ada negosiasi. Jadi negosiasi ini dilakukan dan harga ketersediaan serta penyesuaian ini kemungkinan dilakukan penyajian skedul yang telah dinegosiasikan dan kontrak untuk mendapatkan produk dan jasa yang telah dilengkapi. Berikutnya ada pemenuhan. Persiapan, pengiriman, dan pembayaran atas produk dan jasa telah diselesaikan secara kontrak. Ada juga tentang konsumsi, pemeliharaan dan penyelesaian, yaitu selama fase ini berlangsung, organisasi mengevaluasi kinerja produk atau jasa dan berbagai jasa pendukung yang menyertainya. Selanjutnya ada pembayaran, yaitu ketika produk atau jasa telah dikonsumsi atau diselesaikan kontrak terakhir atau produk atau jasa dipesan kembali, pengalaman organisasi dengan produk atau jasa di relevan. Jika produk atau jasa dipesan kembali, organisasi menentukan apakah akan mempertimbangkan pemasok yang lain atau melanjutkan dengan pemasok yang ada. Yang ke-10, jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Jadi ini berkaitan dengan mendefinisikan kualitas laporan keuangan. Pustaka sebelumnya telah fokus pada hal-hal seperti pengelolaan pendapatan uraian keuangan, kemudian kecurangan yang secara jelas menjadi penghalang tercapainya laporan keuangan yang berkualitas serta telah menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai bukti penurunan konsep dalam proses pelaporan keuangan. Jadi itulah jawaban dari esai pertama dengan 10 soal yang jawabannya sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada esai berikutnya, yaitu esai yang kedua dengan soal yang pertama. Sebutkan apa saja akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Jadi jawabannya itu adalah standar akuntansi keuangan atau SAK
ada juga standar akuntansi pemerintah atau SAP. Berikutnya ada standar profesional akuntansi publik atau SAPAP. Yang berikut ada standar pemeriksa keuangan negara atau SPKN. Nah, yang pertama kita bahas mengenai standar akuntansi keuangan. Jadi itu berbicara tentang pedoman akuntansi keuangan memberikan standar yang jelas untuk penyusunan pelaporan keuangan. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, apakah yang mendasari bahasa? Pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan yang sangat diperlukan, jelaskan. Jadi itu yang pertama tentang standar pelaporan keuangan, yaitu pedoman akuntansi keuangan memberikan standar yang jelas untuk penyusunan laporan keuangan. Yang berikut ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu pedoman akuntansi keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penyajian informasi keuangan. Yang berikut kendala informasi keuangan, yaitu pedoman akuntansi dirancang agar laporan keuangan mencerminkan koordinasi keuangan yang sebagainya. Berikutnya ada kepatuhan hukum dan regulasi, yaitu banyak yurisdiksi atau negara yang mewajibkan pemeriksaan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu. Berikutnya pengambilan keputusan yang baik, yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai laporan akuntansi memberikan informasi yang lebih tepat dan relevan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ya, yang ketiga yaitu jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Ya, jadi tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi ini adalah untuk menyediakan panduan yang jelas dan konsisten dalam pencatatan, pelaporan, dan terinterpretasi transaksi keuangan. Kemudian yang keempat, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. Jadi standar pelaporan ini menentukan bagaimana laporan keuangan harus disusun, sedangkan standar audit ini menentukan bagaimana audit harus memeriksa laporan keuangan tersebut, dan keduanya bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan atau laporan keuangan. Soal yang kelima yaitu coba uraikan dengan singkat tentang pengembangan pemikiran standar sektor publik Indonesia. Jadi perkembangan standar akuntansi sektor publik di Indonesia ini dimulai dengan diterbitkan standar akuntansi pemerintah atau SAP pada tahun 2005. Nah, informasi besar terjadi pada 2010 dengan menerapkan akuntansi berbasis akural menggantikan basis kasus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Standar ini terus disesuaikan mengikuti International Public Sector Accounting Standard. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam penyusunan standar akuntansi. Jadi yang pertama itu
identifikasi ISO. Jadi tahap pertama adalah identifikasi isu-isu akuntansi yang membutuhkan penyelenggaraan baik karena perubahan lingkungan bisnis, kebutuhan dari regulator, atau perubahan standar internasional. Berikutnya ada penelitian dan pengembangan. Setelah isu diidentifikasi, penelitian mendalam dilakukan untuk memahami permasalahan akuntansi yang terkait. Kemudian ada juga penyusunan draft awal, yaitu berdasarkan hasil penelitian, tim penyusun memulai merancang draft standar akuntansi, dan draft ini mencakup definisi, prinsip, pengakuan, pengukuran, dan penyajian terkait transaksi atau peristiwa yang terjadi, berfokus pada standar akuntansi. Kemudian ada juga publikasi draft eksposé. Draft yang telah disusun kemudian dipublikasikan kepada publik dalam bentuk eksposé draft. Kemudian yang berikutnya ada konsultasi publik. Selama periode konsultasi atau biaya, biasanya ada pertemuan, seminar, atau diskusi publik. Jadi itu di mana pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan pandangan mengenai draft standar mereka. Berikutnya ada referensi dan finansialisasi. Ini ya berbicara tentang berdasarkan masuk yang diterima selama tahap konsultasi publik, draft standar kemudian direvisi atau perbaikan dilakukan sesuai dengan masukan yang dianggap relevan dan penting. Berikutnya itu adalah pengesahan publikasi. Nah, standar akuntansi yang telah didefinalisasi kemudian disahkan oleh otoritas terkait seperti DSAK atau regulator lainnya. Setelah dipisahkan, standar ini dipublikasikan secara resmi dan menjadi pedoman yang harus diikuti oleh entitas yang berada di bawah cangkupannya. Baik, itu soal yang ke-6. Soal yang ke-7, jelaskan pengertian antara nomenklatur. Ya, jadi nomenklatur ini adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk mempermudah beberapa hal seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pemeriksaan, dan pengawasan. Berikut yang ke-8, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Jadi itu yang pertama ada kerangka kode, harus memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan. Kemudian yang berikutnya ada setiap kode harus diwakili secara unik unsur yang diberi kode. Kemudian yang ketiga ada desain kode, mudah disesuaikan dengan menentukan perubahan. Yang ke-9, sebutkan ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan. Ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan atau singkatan dari SAP itu meliputi pengukuran, penyajian, pengukuran, dan juga pengungkapan.
Yang ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Uraikan. Jadi tujuan disusunnya standar perencanaan keuangan negara atau SPKN ini adalah untuk memastikan hasil pemeriksaan keuangan negara berkualitas sehingga dapat mendukung hal-hal seperti pengolahan pendapatan, uraian keuangan, dan kecurangan yang secara jelas menjadi penghalang tercapainya laporan keuangan yang berkualitas, serta dalam menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai bukti penurunan konsep dalam proses pelaporan keuangan. Baik, jadi itulah dua esai yang sudah saya jelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.